Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang prinsip-prinsip dan pelaksanaan Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afifah Fitriana Wardoyo dengan NIM 222141010 dan teman saya Afifah Fitrina Sriati dengan NIM 222141024. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Pancasila. Lahirnya prinsip-prinsip dalam Pancasila ini semakin mengokohkan cara kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. Kita mengenalnya kemudian dengan sebutan demokrasi Pancasila, sebuah pola kehidupan masyarakat Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila, di mana masyarakat melakukan berbagai kegiatan dan perilaku sesuai dengan yang diajarkan dalam asas Pancasila. Asas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu asas dilihat dari segi intrinsik dan asas dilihat dari segi ekstrinsik. Yang pertama ada prinsip dilihat dari segi intrinsik. Prinsip-prinsip dalam berpikir dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu koherensi, konsistensi, dan korespondensi. Yang pertama ada koherensi. Koherensi berasal dari bahasa Latin cohere yang berarti saling menempel, bahwa satu sila harus berkaitan erat dengan sila yang lainnya. Dalam pemikiran Notonegoro, ini dikenal dengan asas kesatuan organis dan berhubungan akhlak Pancasila yang sifatnya piramida. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam pelaksanaan Pancasila tidak sempurna jika hanya memilih sila satu dengan meninggalkan sila lainnya. Yang kedua ada konsistensi. Konsisten berasal dari bahasa Latin consister yang berarti berdiri bersama, yang artinya sesuai, harmoni, atau hubungan logis. Maksudnya adalah pelaksanaan Pancasila seharusnya berdiri bersama, sesuai, harmoni, dan memiliki hubungan logis dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga ada korespondensi. Koresponden berasal dari bahasa Latin com, berarti bersama. Responder menjawab, artinya cocoknya praktek dengan teori, kenyataan dengan ideologi, senyatanya dengan seharusnya, isi dan bentuk, dan lain-lain. Yang kedua ada prinsip dilihat dari sudut pandang ekstrinsik. Dilihat dari segi ekstrinsiknya, Pancasila harus memiliki prinsip pragmatis, artinya memiliki nilai kegunaan, walaupun kegunaan harus dimaknai secara kritis, yang artinya berguna dalam arti luas, baik dilihat dari konteks ruang dan waktu. Prinsip ekstrinsik ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada penyalur kepentingan horizontal. Kepentingan horizontal yang dimaksud kepentingan yang segenap komponen bangsa, pluralistik di antara sesama warga negara, ditinjau dari pluralitas yang tercermin dalam suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua, ada penyalur kepentingan vertikal. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam melaksanakan Pancasila harus memperhatikan berbagai kepentingan yang bersifat vertikal. Misalnya orang miskin, orang kaya, buruh, majikan, minoritas, mayoritas, dan lain-lain. 3. Jalur-jalur pemikiran dan pelaksanaan Pancasila. Jalur pemikiran mengenai berbagai permasalahan Pancasila dijawab oleh Pranarka, yaitu jalur pemikiran politik kenegaraan dan jalur akademis. Permasalahan tersebut meliputi 1. Masalah sumber, 2. Masalah tafsir, 3. Masalah pelaksanaan, 4. Masalah apakah Pancasila itu subjek to change, 5. Problem evolusi dan kompleksitas. Kenegaraan. Jalur pemikiran kenegaraan ini memiliki kemiripan dengan jalur pelaksanaan objektif dalam pemikiran Notonegoro, yaitu penjabaran Pancasila sebagai ideologi bangsa, dasar negara, dan sumber hukum. Pemikiran akademis. Tidak semua permasalahan mengenai Pancasila dapat dipecahkan melalui jalur politik kenegaraan semata, melainkan jalur lain, yaitu jalur akademis. Hubungan pemikiran politik kenegaraan dan pemikiran akademis.
pemikiran politik kenegaraan tujuan utamanya adalah untuk pengambilan keputusan atau kebijakan, maka lebih mengutamakan aspek pragmatis sehingga kadang-kadang kurang memperhatikan aspek koherensi, konsistensi, dan korespondensi. 4. Jalur-jalur pelaksanaan Pancasila. Pada tahun 1974, Notonegoro menunjukkan ada dua jenis pelaksanaan Pancasila, yaitu pelaksanaan objektif dan subjektif. Yang keduanya tidak dapat dipisahkan karena berkesinambungan. Pelaksanaan objektif. Pelaksanaan objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi nilai-nilai Pancasila dalam aturan hukum perundang-undangan pada setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif dan semua bidang kenegaraan. Pelaksanaan subjektif. Pelaksanaan subjektif artinya pelaksanaan dalam pribadi setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. 5. Hubungan pelaksanaan Pancasila secara objektif dan subjektif. Pelaksanaan Pancasila secara objektif sebagai dasar negara membawa implikasi wajib hukum. Artinya, ketidaktaatan pada Pancasila dalam artian ini dapat dikenai sanksi yang tegas secara hukum. Demikian pula pelaksanaan Pancasila secara subjektif, yaitu membawa pandangan hidup bangsa membawa implikasi wajib moral. Artinya, sanksi yang muncul lebih sebagai sanksi dari hati nurani atau masyarakat.